Selamat pagi Pak Felix dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Wibowo dengan NIM 31011. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pengereman regeneratif electric vehicle dengan kendali PID pada Simulink MATLAB. Nah, di sini terdapat 4 poin pembahasan, ada pengertian, rangkaian, sinyal, dan kesimpulan. Nah, untuk regeneratif braking ini sendiri merupakan, jadi ketika mobil saat pengereman, maka motor dari mobil ini akan beralih peran menjadi generator dan menyuplaikan energi listrik kepada baterai. Dan untuk alurnya, ketika mobil dalam mode driving atau mode dikendarai mode gas, maka baterai akan menyuplaikan energi listrik kepada motor untuk menggerakkan roda. Tetapi ketika mobil melakukan pengereman, ketika roda ini masih berputar saat pengereman, maka roda akan menggerakkan motor ini, baterai akan berhenti menyuplai, roda akan menggerakkan motor sehingga beralih peran menjadi generator, lalu menyuplaikan energi listrik kepada baterai. Nah, di sini terdapat rangkaian dari regenerative braking pada Simulink MATLAB. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian daya dan bagian kontrol atau kendalinya. Nah, pada bagian daya ini terdapat DC mesin yang dimana dengan konfigurasinya seperti ini. 5 horsepower, 240 volt, 1750 rpm, dan 300 volt eksitasi. Nah, untuk sumber tegangannya menggunakan baterai lithium ion yang dimana dengan tegangan 240 volt juga. Nah, untuk terminalnya dari DC mesin ini terdapat terminal armatur current atau arus jangkar yang dimana terhubung oleh baterai, dan terdapat terminal field atau arus eksitasi atau tegangan eksitasi yang terhubung oleh DC voltage source ini, yaitu 300 volt. Dan pada bagian tengah ini terdapat konverter DC-DC-nya. Dan untuk aliran daya sendiri, saat mode motoring atau mode driving atau mode jalan, maka baterai akan mensuplai energi listrik dan arus, sehingga alurnya dari baterai menuju DC mesin. Nah, ketika mode rem, maka DC mesin ini akan berubah peran dari motor menjadi generator. Dari roda yang menggunakan DC mesin menjadi generator, maka generator ini akan menghasilkan energi listrik atau arus kepada baterai dengan dari arus dari generator ke baterai. Seperti itu. Nah, di sini terdapat sistem kendali atau kontrol pada kecepatan dengan PID. Nah, untuk bagian kiri ini merupakan blok step referensinya untuk referensi kecepatannya, yang dimana seperti ini parameternya. Untuk initial value-nya sendiri 408 dan final value-nya sendiri 100, dan untuk step time-nya sendiri adalah 3. Jadi ketika dari detik 0 hingga detik 3, maka akan berada di value 408 kecepatannya. Nah, saat detik 3 ke atas, maka akan berada di value 100. Nah, untuk blok PID ini sendiri berfungsi sebagai pengambil keputusan, yang dimana secara terus-menerus memantau nilai error atau selisih antara kecepatan motor yang diinginkan dan kecepatan asli dari motor saat ini. Nah, di sini juga ada blok PWM generator DC-DC yang dimana sebagai pulsa untuk MOSFET. Di sini juga ada block node untuk pulsa inverse-nya. Nah, di sini ada kecepatan aktual dan kecepatan referensinya. Untuk kecepatan referensinya yang berwarna kuning, dan kita dapat melihat di sini untuk kecepatan aktualnya itu mengikuti kecepatan referensi yang diberikan oleh blok step ini, yang dimana dari 408 menjadi 100. Nah, di sini merupakan ada daya dari baterai, daya persentase dari baterai. Nah, kita dapat melihat dari detik 0 hingga detik 3 ini, berarti maka
baterai ini atau DC mesin ini berada dalam mode generator untuk mensuplai daya listrik ke baterai atau mobil sedang dalam mode regenerative braking, sehingga daya listrik yang dihasilkan oleh generator disuplai ke baterai. Nah, ketika di detik 3 ke atas, mobil memasuki mode driving lagi, sehingga daya listrik baterai disuplaikan kepada generator. Nah, di sini merupakan arus dari baterai. Saat mode regeneratif, arus dari baterai itu minus dikarenakan polaritas arusnya tadi yang seharusnya baterai menyuplai ke DC mesin berbalik jadi DC mesin menyuplai ke baterai, sehingga arus baterainya ini minus pada simulasinya. Nah, saat mode motoring lagi atau mode driving, maka arus baterainya akan naik. Nah, ini merupakan sinyal dari DC mesinnya yang dimana ini merupakan kecepatan aktualnya seperti kecepatan referensi tadi. Dan di sini ada arus jangkar dan torka elektrikalnya yang dimana arus jangkar ini akan mengikuti torka elektrikal karena hal ini disebabkan dikarenakan arus jangkar ini berbanding lurus dengan torka elektrikal yang dimana terdapat persamaan torka elektrikal sama dengan konstanta torsi motor dikalikan oleh arus jangkar, sehingga jika semakin besar torkanya maka arus jangkarnya akan semakin besar, jika semakin besar arus jangkarnya maka torkanya juga akan semakin besar, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, pada simulasi ini benar-benar membuktikan bahwa regenerative braking berbasis kendali PID ini, di mana saat kecepatan diturunkan, maka controller membalikan arah arus jangkar motor serta torsi menjadi negatif akibat kondisi tersebut. Dan perubahan polaritas arus juga menjadi bukti bahwa mesin DC yang tadinya berperan sebagai motor menjadi generator, yang dimana dia memompa balik daya listrik menuju baterai, sehingga charging mode atau mode regenerative braking melalui konverter DC-DC. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih karena telah menonton presentasi dari saya. Terima kasih semuanya.